Assalamualaikum Indonesia. Perkenalkan, nama gue Firdaus dan saat ini kalian akan segera menonton The Vlog. Kembali lagi bersama gue Firdaus, masih di kosan. Di The Vlog kali ini gue akan membahas tentang sesuatu yang masih berhubungan dengan vlog gue yang sebelumnya. The Vlog gue yang sebelumnya. Dulu yang pertama, sekarang yang kedua. Alhamdulillah udah 2. The vlog gue yang pertama gue membahas tentang bagaimana kalian sebagai siswa SMA harus memilih ITB sebagai tempat kuliah kalian. Gue gak mau dianggap sebagai pria yang jahat, tidak bertanggung jawab atau kurang care. Makanya itu di the vlog gue yang kedua ini gue akan membahas tentang tips and trick bagaimana caranya kalian lolos ujian tulis atau sekarang kita sebut dengan SBMPTN. Tips-tips yang gue bagikan hari ini adalah sebuah manifestasi dari pengalaman-pengalaman gue waktu gue menempuh ujian tulis untuk masuk ITB. Sebelum gue membagikan tips dan trik kalian, gue akan bercerita sedikit bagaimana kehidupan SMA gue. Sebelum di Bandung, gue tinggal di Depok. SMA gue juga di Depok. Depok kalau dibalik jadi apa yuk? Kopet! Gue adalah salah satu siswa yang beruntung karena bisa bersekolah di SMA negeri favorit di kota gue. Tapi karena dari dulu waktu SD sampai SMP, gue itu bersekolah di sekolah Islam yang mana gue pulangnya itu sore-sore, habis asar gitu ya. Jadi ketika gue di SMA, pas pulang siang tuh gue seneng banget coy. Alhasil waktu kelas 1 SMA, tiap gue pulang sekolah, gue selalu menyempatkan diri gue untuk bermain ke warnet. Gue dulu seneng banget main ke warnet, main Dota gitu ya. Main ke warnet setiap hari itu bayaran mahal coy. Ya selain lu bayar billingnya gitu ya, lu juga membayar waktu. Emang sih gue jadi jago gitu buat main Dota, jadi gue jadi paling jago warnet. Tapi gue jadi nggak punya banyak teman gitu di SMA. Gue jadi cupu gitu, terus kuper, dibully, sedih deh pokoknya. Sekarang juga masih kok. Selain itu, akademik gue juga berantakan banget coy. Waktu kelas 1, gue sampai pengen bilang ke orang tua gue waktu itu, nih, Pi, kalau misalnya aku nanti pas kelas 2 gak masuk IPA, aku mau pindah sekolah aja. Gue sampai berpikiran buat ngomong kayak gitu coy, saking hancur akademik gue waktu itu. Pas kelas 2, alhamdulillah gue gak jadi pindah sekolah gitu ya, alhamdulillah. Ternyata gue gak sebego itu. Jadinya gue tetap di SMA 1. Nah sebenarnya gak beda-beda jauh, tapi masalah buat main ke warnet gue jadi sedikit lebih tobat gitu. Jadi semakin menanjak karir SMA gue tuh, gue jadi semakin bertobat gitu main ke warnet. Jadi pas dulu misalnya waktu kelas 1 main ke warnetnya 6 kali seminggu gitu. Jadi pas kelas 2 jadi 3 sampai 4 kali gitu, 5 kali. Jadi gue cerita panjang lebar gitu ya tentang kehidupan SMA gue, bukan semata-mata supaya kalian menghasihani gue gitu. Gak perlu, gue gak perlu dikasihanin pak, kasihanin pak. Gue gak perlu digituin. Gue bercerita seperti tadi supaya kalian tuh lebih percaya diri. Dengan kehidupan protokol kayak gue yang hancur parah kayak gitu aja, gue bisa lolos ujian masuk SBMPTN. Gue yakin banyak di antara kalian yang lagi nonton ini jauh lebih pintar gue waktu SMA. Jadi percayalah di Oke, tidak perlu memperpanjang kalam lagi, gue akan memberitahukan ke kalian bagaimana tips untuk lolos SBMPTN. Tips yang pertama, tentukan target. Kenali betul PTN yang akan kalian pilih. Untuk permulaan, mungkin kalian bisa bertanya pada senior-senior kalian udah lulus atau misalnya teman-teman kalian. Tentukan jurusan dan PTN di mana tempat kalian benar-benar tertarik. Jangan takut dengan ucapan orang-orang yang bilang bahwa jurusan yang kalian tuju itu banyak pesaingnya, susah masuknya gitu. Jangan takut, nggak apa-apa. Tetap tentukan itu sebagai target utama kalian. Karena target yang tinggi itu akan membantu kalian untuk lebih bersemangat untuk mencapainya. Contohnya misalnya lu targetnya yang tinggi banget gitu ya, misalnya kedokteran UI. Pas lu lagi capek gitu ya buat belajar, lu akan ingat target lu adalah sebuah target yang sangat tinggi gitu ya, diinginkan semua orang. Jadi lu akan berkata pada diri lu sendiri, gua harus bersemangat, gua gak boleh jatuh di sini karena target gua adalah FKUI. Tips kedua, belajar. Tes SBMPTN itu kira-kira nggak jauh beda lah ya sama ujian-ujian yang pernah kalian jalani sebelumnya. So pasti butuh banget gitu yang namanya belajar dengan tekun karena banyak banget materi yang diujikan. Nah dulu waktu gua SMA kelas 3 itu karena gua lemah di fisika gitu ya, gua sampai mengajak teman gua untuk mengajarkan gua dan beberapa teman gua yang lain
untuk belajar fisika gitu hari Minggu di sekolah. Gila coy, hari Minggu ke sekolah. Ya emang sih sebenarnya emang lebih banyak mainnya. Ya paling nggak di waktu yang singkat gitu ya, misalnya sebelum main 2 jam belajar dulu lah setengah jam gitu kan, lumayan. Ya kan? Tips ke 3, percaya diri. Gue sangat bersyukur gitu ya, karena diberikan orang tua yang sangat suportif. Mungkin karena itu gue juga sangat percaya diri gitu ya, menentukan pilihan gue untuk masuk ke FTTM ITB. Bibi, alhamdulillah aku terima di FTTM ITB. Masya Allah dah. Iya Bi, alhamdulillah aku keterima. Alhamdulillah, padahal Bi gak percaya lo kamu bisa keterima. Iya, jadi gitu deh. Ketika lo menghadapi sesuatu yang tidak mungkin, lo harus mulai dengan mempercayai diri lo sendiri gitu. Karena kalau misalnya bukan lo yang percaya dengan kemampuan lo sendiri, siapa lagi? Gitu. Keempat, banyak-banyak berdoa. Lu boleh usaha sebanyak mungkin gitu, tapi nggak ada yang pernah tahu hasilnya. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang memutuskan. Jadi kalian selain berdoa sendiri, langkah baiknya kalian juga meminta doa kepada orang-orang yang kalian temui gitu. Misal kayak orang tua, teman-teman, mantan, gebetan, pacar, guru, kepala sekolah, tukang ojek, tukang rujak. Gue nggak bercanda ya. Apalagi yang tadi itu ya tentang tukang rujak. Jadi gue punya cerita menarik gitu tentang minta doa kepada tukang rujak. Jadi gue orangnya emang suka makan rujak, misalnya pulang sekolah gitu, atau misalnya pulang bimbel. Nah, di bimbel gue itu ada rujak yang enak banget coy. Itu mungkin terenak di Depok. Biasanya setelah beli gue akan bilang ke abang-abangnya, ya minta doa sama tukang rujaknya gitu. Bapak, ini Pak, minta doanya ya Pak. Saya tahun ini rencananya mau kuliah di ITB. Oh iya. Ya dia mah iya aja gitu kan, seneng rujaknya gue beli. Gue juga dapat kesempatan buat dapat SNMPTN ya, alhamdulillah. Jadi gue daftar sebenarnya juga sama SNMPTN ITB dan gue ditolak. Jadi waktu itu gue sedih banget, jujur sob, itu bener-bener ditolak itu rasanya ya. Ditolak sama TB gitu, rasanya itu jauh lebih sakit daripada ditolak sama cewek. Jadi coba lu bayangin aja gitu, kalau ditolak cewek, paling lu ditolak sama ceweknya, sama paling beberapa temennya atau orang tuanya gitu, paling juga total ya 5-4 orang gitu. Kalau misalnya lu ditolak sama kampus idaman lu, itu berarti lu ditolak satu institusi coy. Lebih banyak yang nolak lu. Makanya itu gue sedih banget, dan waktu itu gue jadi males ke bimbel. Di tengah kesedihan dan kemalasan itu, gue bilang ke ibu gue, Mi, Mas kenapa? Mas harus semangat, gak boleh down kayak gitu. Sebentar lagi mau SBMPTN, Umi percaya Mas pasti bisa buat masuk ITB. Bukan, ini aku mau beli rujak dong, bosen nih. Oh gitu, yaudah ambil aja uangnya di situ. Sekalian beliin juga buat Umi dan adik-adik ya. Oh ya siap nih. Habis itu gue langsung ke tukang rujak. Pak, rujaknya ada Pak? Si Mas kemana aja? Udah lama gak kelihatan. Iya, ini saya masih harus nyiapin lagi, belajar lagi buat ke ITB. Oh gitu, kirain mah Masnya udah di Bandung makanya gak kelihatan lagi. Kirain mah Masnya udah di Bandung. Itu coy, gue bilangin ya, waktu itu gue benar-benar merasa terharu. Gue sangat merasa bersemangat. Gila, gue yang udah down, malah di tukang rujaknya yang lebih percaya diri dari gue gitu. Gara-gara itu gue jadi lebih bersemangat buat belajar, mengejar ketertinggalan gue. Jadi intinya adalah gue berpesan pada kalian untuk selalu membeli rujak dan baik-baikin abangnya. Dan yang terakhir, nurut sama orang tua. Ridho ilahi itu ada di ridho orang tua. Makanya nggak ada salahnya kalau misalnya lu bingung gitu mau kuliah di mana, lu nurutin aja dulu orang tua lu. Ya tapi kalau misalnya lu punya keinginan yang berbeda gitu ya, lu komunikasikan, lu jelaskan baik-baik ke orang tua lu. Tetap dalam aturan, jangan sampai menyakiti perasaan orang tua lu. Jangan suka membantah perintah orang tua kalian. Sampai kelas 3 itu gua masih belum tobat juga. H-1 sebelum SBMPTN, gua merasa jenuh. Akhirnya gua memutuskan pagi-pagi gua menuju ke warnet buat main Dota 1 game. Gue main ke warnet gitu ya, datang main Dota. Terus di tengah permainan gue tiba-tiba ada telepon, kering. Siapa yang bunyi HP masih kering aja? Halo Mas, kamu di mana? Di warnet Bi. Pulang. Tapi bentar aja kok, ini bentar aja. Pulang sekarang. Kalau nggak pulang, abi doain kamu nggak masuk ITB. Gue langsung close Dotanya dan gue langsung matiin billingnya, bayar. Terus gue pulang. Gue takut banget, gila gak sih? Ya mungkin kalau misalnya waktu itu gue masih ngelanjutin gitu ya, mungkin gue nggak bakal keterima di ITB ya, siapa yang tahu. Jadi intinya adalah tetap gitu ya, patuhi kedua orang tua kalian, jangan suka membantah perintah mereka. Karena gue yakin mereka adalah orang-orang yang paling berharap dan paling banyak berdoa untuk kesuksesan kalian di masa depan. Oke, mungkin cukup sekian tips-tips yang bisa gue bagikan kepada kalian. Semoga dapat berguna bagi kalian, terutama buat yang lagi kelas 3. Untuk kalian yang belum nonton the vlog gue yang pertama, kalian bisa nontonnya di sini. Cek ya. Jangan lupa buat subscribe channel gua serta like and share videonya. Oke, gua Firdaus dari Kosan mohon undur diri. Salam. Waalaikumsalam.